Tuhan tidak menyembunyikan ciptaannya ataupun perintahnya. Tuhan tidak menyembunyikan langit, manusia, semesta yang merupakan tajallinya. Manusia sendirilah yang sering menyembunyikan Tuhan karena menghambat pelampiasan semu dan pemuasan yang sesaat. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah fiktif percakapan Kanjeng Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Ada kecenderungan yang terjadi dan kerunyaman sosial ketika muncul pihak-pihak yang membiaskan diri akan keberadaan Syekh Siti Jenar dengan mengenalkan diri sebagai Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang sendiri membawa ajaran dan tata aturan yang kaku dan memecah belah umat. Ini dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisir karena masyarakat menganggap bahwasannya Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar sebagai pihak yang sama. Maka ajaran murni yang dibangun oleh Syekh Siti Jenar menjadi tercemar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan nama samaran bagi seseorang yang mengalami peningkatan ilmu, namun tak lagi bisa menggunakan namanya sendiri. Maka ia kemudian membuat nama yang lain. Adalah Sunan Kalijaga sendiri yang memproses diri secara sir berkaitan dengan pertanggungjawaban ilmu. Nama Syekh Siti Jenar merujuk pada peristiwa Tanah Kuning, yakni lemah yang dicangkul menjadi emas oleh Sunan Kalijaga, yaitu pada peristiwa bersama Ki Ageng Pandan Aran. Akibat semakin maraknya fitnah yang berkecamuk pada masyarakat, akhirnya Sang Sunan menghendaki untuk menghentikan perannya sebagai Syekh Siti Jenar. Berikut adalah percakapan sebelum kemudian diputuskan untuk menyudahi ajaran Syekh Siti Jenar. Dan sahabat, berikut ini adalah dialog antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga berkata, "Dimas, keadaan semakin keruh. Apakah tidak sebaiknya ini dihentikan?" Lalu Siti Jenar menjawab, "Keruh itu berasal dari diri manusia, bukan dari luar manusia." Sunan Kalijaga, "Apakah yang membuat diri manusia keruh?" Siti Jenar menjawab, "Sebab manusia memberi ruang sebesar-besarnya untuk dirinya, namun tidak untuk pikirannya, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kepentingannya, namun mempersempit ruang untuk akalnya." Sunan Kalijaga, "Apakah akal dan pikiran tak menarik hati sehingga tak diberikan ruang itu?" Kemudian Siti Jenar menjawab, "Selalu menarik bagi hati, namun tak menarik bagi nafsu. Maka hatinya sepi dan berpenyakit karena tak pernah mengambil pelajaran tadzakkarun." Sunan Kalijaga, "Bukankah pelajaran terhampar pula di luar dirinya untuk membantu dirinya membaca dan mengambil pelajaran secara lebih mudah karena tak kuasa mengambil pelajaran dari dirinya sendiri?" Syekh Siti Jenar, "Semua terhampar secara terang-terangan maupun remang-remang. Yang membuat rusuh adalah hati yang teracuni. Racun tersebut berasal dari nafsu yang tidak mempertautkan diri kepada akal dan pikiran." Sunan Kalijaga, "Bukankah perlu ada ruang bebas seseorang untuk belajar tanpa dibelenggu pemahaman yang Dimas lakukan?" Siti Jenar, "Aku tidak membelenggu apapun dan siapapun. Aku membebaskan mereka untuk mampu melihat kenyataan." Sunan Kalijaga, "Bagaimana Dimas bisa membebaskan, sedangkan manusia terjebak pada kotak yang tak ia temukan keluasannya?" Siti Jenar menjawab,
tidak akan ia temukan kotak itu ketika ada Tuhan yang tiada batas dalam kesadaran, kesaksian hidup matinya. Sunan Kalijaga. Dimas, orang di luar sana tak langsung berjumpa dengan Tuhan, hanya dengan bernapas dan melihat. Tak semua orang menemukan Tuhan hanya dengan melihat gelap dalam terang. Tak semua manusia mampu. Manusia perlu mengenal garam untuk mengenal asin. Dimas membuat semua orang seolah-olah langsung paham kepada asin hanya dengan melihat laut. Sedangkan banyak jiwa yang memerlukan pengalaman rasa melalui garam. Siti Jenar, adalah hal yang wajar apabila manusia memerlukan tahap mendaki dan terjal. Bukankah Kang Mas tahu bahwa aku tak menguakkan apapun kecuali apa yang Tuhan kehendaki untuk dikuakkan? Sunan Kalijaga, apakah mungkin itu kehendak Tuhan? Dan bagaimana apabila ternyata itu semua merupakan sebuah ujian untuk menahan diri, di mana seharusnya yang kita sangka perlu dikuakkan itu semestinya justru harus disembunyikan? Siti Jenar menjawab, Tuhan tidak menyembunyikan ciptaannya. Titahnya, Tuhan tidak menyembunyikan langit, manusia, semesta yang merupakan tajallinya. Manusialah yang sering menyembunyikan Tuhan karena menghambat pelampiasan semu dan pemuasan yang sesaat. Sunan Kalijaga, tapi Tuhan tetap membuat aurat yang tak untuk diumbar, akan tetapi justru harus ditutupi. Itulah makna dari kemurahan. Siti Jenar, menurut Kang Mas, aurat apa yang tengah aku umbar? Sunan Kalijaga menjawab, aurat itu adalah pena, yang perlu diumbar adalah tulisannya. Aurat itu kejayaan, yang perlu diumbar adalah kesantunan. Aurat itu adalah penyatuan diri kepada Tuhan, yang perlu diumbar adalah kemahiran dalam menjaga keindahan sebuah perbedaan. Siti Jenar, apakah aku salah? Sedangkan aku menyampaikan ragam pelajaran yang bisa diambil sebagai bagian perbedaan. Lantas, mengapa aku harus sama? Sedangkan aku tak lagi merasakan perbedaan itu harus dipaksa untuk sama. Sunan Kalijaga, aurat itu adalah keteguhan tauhid, yang perlu diumbar adalah pengabdian. Aurat itu adalah aku, yang perlu diumbar adalah ketiadaan. Aurat itu adalah Allah, yang perlu dipertontonkan adalah insan yang berakhlak mulia. Siti Jenar, di mana letak kemuliaan manusia, sedangkan kemuliaan semata hanya miliknya? Sunan Kalijaga menjawab, letak kemuliaan insan adalah kekosongan dirinya pada kemuliaan, sehingga ia bekerja dengan isi kemuliaan yang ditaburkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Siti Jenar, apakah Kang Mas ingin tega memanggil kesadaran bertuhan hanya karena manusia-manusia yang tidak memahaminya? Apakah tega membiarkan ketidaktahuan mereka menjadi singgasana yang ia sembah? Apakah tega membiarkan ketidaktahuan mereka mencampakkan keberadaan Tuhan karena yang harus ada hanyalah diri mereka sendiri? Apakah Kang Mas akan membiarkan banyak manusia nestapa karena kebodohannya? Akankah Kang Mas tega pikirannya hanya digunakan untuk memikirkan hidupnya dan akalnya hanya untuk mengakali kehidupan? Akankah tegakah Kang Mas? Sunan Kalijaga pun menjawab, Dimas, demi Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan benar jika aku tega atas sebuah pertumbuhan. Tak benar aku sedang tega membiarkan beberapa cabang dan ranting suatu pokok harus terpotong jika tanaman justru menjadi tumbuh sehat setelahnya. Tak benar aku disebut sedang tega hanya karena membiarkan akar bibit padi tercerabut untuk berpindah ke lahan yang lebih luas. Tak bisa disebut tega jika aku harus membatalkan calon buah nangka jika batang pohon belum cukup sanggup untuk menopangnya. Diriku justru sedang tidak tega jika akar-akar ringkih bibit padi yang tengah ingin berjuang menjejaki hidup itu harus diberi beban menghasilkan bulir-bulir padi secepatnya. Diriku sungguh sedang penuh ketidaktegaan hati pada batang-batang muda pokok nangka
jika harus dibebani sebuah tuntutan untuk mampu menunjukkan gelantungan-gelantungan buahnya yang besar? Sesiti Jenar menjawab, "Lantas, kini apa maumu Kang Mas?" Sunan Kalijaga menjawab, "Aku takut memiliki kemauan jika kemauan tersebut ternyata bukan darinya. Maka aku tidak menginginkan apapun selain pengertian." Semuanya bekerja dengan sebuah irama saling pengertian. Siang mengerti kapan benderang, dan malam mengerti kapan ia mengambil alih siang dengan menghadirkan gelapnya. Ada purwa, ada purna, ada yang bermula, ada yang usai, ada yang tampak, ada pula yang tersembunyi. Biarkan pitutur yang nampak menuturkan hal yang nampak. Biarkan pitutur yang tidak nampak menuturkan hal yang tak nampak. Biarkan yang aurat menjadi aurat, yang wedana menjadi wedana. Semua bekerja dengan pengertian agar keteraturan hadir, sehingga keteraturan itu kemudian mendorong hati dan akal manusia untuk mengenal siapa Maha Mengatur dan menaungi kehidupan dengan begitu teratur ini. Pengertian hanya bisa ditempuh oleh pihak yang mengerti. Maka jika pihak yang mengerti tak menjalankan pengertian tersebut, bagaimana ia bisa disebut sedang mempersaksikan Tuhan, sedang Tuhan terhalangi oleh makhluknya sendiri? Sesiti Jenar berkata, "Monggo Kang Mas, aku rela." Kemudian Sunan Kalijaga menjawab, "Mari kita lakukan bersama." Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.